Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Hajah Novi, Darmayanti SIMS, AAKCA dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai laba atau rugi akibat perubahan kurs valuta asing dan mencatat jurnal transaksi mata uang asing yang beranggotakan 1. Uliatun Nimah dengan NIM 2204163. 2. Ahmad Ellen Saputro dengan NIM 2204166. 3. Fitri Dwi Anggraini dengan NIM 2204168. 4. Siva Zesifania Maratus Solihah dengan NIM 2204172. Keuntungan kerugian nilai tukar mata uang asing. Keuntungan kerugian nilai tukar mata uang asing terjadi ketika perusahaan membeli dan atau menjual barang dan jasa dalam mata uang asing, dan mata uang tersebut berfluktuasi relatif terhadap mata uang negara asal. Pencatatan transaksi valuta asing. Saat menyiapkan laporan keuangan tahunan, perusahaan diharuskan melaporkan semua transaksi dalam mata uang lokal agar semua pemangku kepentingan dapat memahami laporan keuangan dengan mudah. Artinya, semua transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang lokal dengan nilai tukar saat ini, saat perusahaan mengakui transaksi tersebut. Keuntungan kerugian kurs valuta asing yang terrealisasi dan belum terrealisasi. 1. Keuntungan kerugian yang direalisasikan. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan adalah keuntungan atau kerugian atas transaksi yang telah diselesaikan. Artinya, pelanggan telah melunasi faktur sebelum periode akuntansi ditutup. 2. Keuntungan kerugian yang belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi adalah keuntungan atau kerugian yang diharapkan akan diperoleh penjual saat faktur dilunasi, tetapi pelanggan gagal membayar faktur tersebut pada akhir periode akuntansi. Penjual menghitung keuntungan atau kerugian yang akan terjadi jika pelanggan membayar faktur pada akhir periode akuntansi. Contoh laba rugi valuta asing. Perusahaan ABC adalah perusahaan yang berkantor pusat di AS yang memproduksi suku cadang kendaraan bermotor untuk kendaraan Bugatti dan Maybach. Perusahaan ini menjual suku cadang kepada distributornya yang berlokasi di Inggris Raya dan Prancis. Selama tahun keuangan lalu, ABC menjual suku cadang senilai 100.000 ke Prancis dan GBP 100.000 ke Inggris Raya. Pada saat pengiriman faktur, 1 GBP setara dengan 1,3 dolar AS, sementara 1 euro setara dengan 1,1 dolar AS. Saat pembayaran faktur diterima, 1 GBP setara dengan 1,2 dolar AS, sementara 1 euro setara dengan 1,15 dolar. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian dari konversi mata uang dapat dihitung sebagai berikut. Dari contoh soal slide sebelumnya, maka penjualan ke Prancis mendapatkan keuntungan sebesar 5.000 dolar dan penjualan ke Inggris mendapatkan kerugian sebesar 10.000 dolar. Transaksi mata uang asing. Suatu entitas dapat melakukan aktivitas transaksi luar negeri dalam dua cara, yaitu memiliki transaksi dalam valuta asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Transaksi dalam valuta asing biasanya terjadi karena kegiatan ekspor dan impor atau pinjam-meminjam antar perusahaan di dalam dan luar negeri. Transaksi dalam mata uang asing. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam valuta asing. Misalnya timbul karena aktivitas berikut: membeli atau menjual barang atau jasa, meminjam atau meminjamkan dana, memperoleh atau melepas aset, mengadakan atau menyelesaikan liabilitas. Dalam setiap transaksi valuta asing yang tidak tunai, terdapat sedikitnya dua tanggal yang berkaitan dengan kurs, yaitu kurs pada tanggal transaksi dan kurs pada tanggal penyelesaian, ditambah kurs tanggal penutupan periode pelaporan keuangan, jika tanggal penyelesaian melewati tanggal akhir periode pelaporan. Problem 1. PT A dan D Corporation. A perusahaan Indonesia melakukan penjualan ekspor produk kepada perusahaan di San Diego, Amerika Serikat. D Corporation pada 1 Desember 2020 senilai 1 juta dolar dan pembayarannya secara kredit. D Corporation sepakat akan mengirimkan pembayaran pada 15 Januari 2021 dan pelunasan diselesaikan dalam US dollar. Kurs spot US dollar rupiah Indonesia
1 Desember 2020 14.125 rupiah. 31 Desember 2020 14.175 rupiah. 15 Januari 2021 14.050 rupiah. Dengan demikian transaksi ini merupakan transaksi dengan mata uang asing bagi PDA karena penjualannya akan dibayar dengan US dollar oleh mitranya, sedangkan mata uang fungsional PTA sendiri adalah rupiah. Sedangkan bagi Didi Corporation transaksi ini bukan merupakan transaksi mata uang asing karena Didi akan membayar pembeliannya dengan mata uang dolar sama dengan mata uang fungsionalnya. Jurnal yang dibuat PTA pada tanggal transaksi 1 Desember 2020 ketika kurs 14.125 adalah piutang pada sales yaitu 14.125 miliar. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian karena ternyata kurs meningkat 50 poin sehingga nilai piutang naik 50 juta karena keuntungan dari nilai tukar tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Januari saat pelunasan kurs menurun 125.000 poin sehingga dolar yang diterima pada tanggal tersebut bernilai 14,05 miliar. Maka jurnal yang dibuat adalah kas 14,05 miliar pada kredit piutang dan diakui kerugian nilai tukar yaitu 125 juta. Selanjutnya Didi Corporation hanya mencatat transaksi pembelian yaitu purchase pada akun payable yaitu masing-masing 1 juta dolar pada tanggal transaksi pembelian dan akun payable pada cash 1 juta dolar pada tanggal pelunasan. Problem 2. A dan Didi Corporation. PTA perusahaan Indonesia melakukan penjualan ekspor produk kepada perusahaan di San Diego, Amerika Serikat. Didi Corporation pada 1 Desember 2020 senilai $1.000000 dan pembayarannya deal. Didi Corporation sepakat akan mengirimkan pembayaran pada 15 Januari 2020 dan pelunasan diselesaikan dalam Indonesia rupiah. Kurs spot US dolar rupiah Indonesia 1 Desember 2020 14.125 rupiah. 31 Desember 2020 14.175 rupiah. 15 Januari 2021 14.050 rupiah. Dengan demikian pada problem nomor 2 Didi Corporation yang mengalami transaksi dalam mata uang asing karena harus menyesuaikan uang utangnya dengan mata uang rupiah yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya yaitu US dollar. Jurnal yang dibuat PTA adalah jurnal penjualan dan penerimaan pembayaran seperti biasa, yaitu pada tanggal 1 Desember PTA mencatat penjualan sebesar 14,125 miliar pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya menerima pelunasan. Jurnal yang dibuat Didi Corporation adalah jurnal pembelian barang dari PTA 1 Desember sebesar 1 juta rupiah dolar, kemudian pajak 31 Desember. Didi Corporation membuat jurnal karena kurs yang berupa, sehingga terdapat keuntungan akibat perubahan nilai tukar atau gain on exchange sebesar 3.527 dolar. Kemudian pada 15 Januari melakukan pelunasan pada utangnya dalam rupiah berdasarkan kurs pada tanggal tersebut. Maka dolar yang dibutuhkan adalah 1.005.338 dolar sehingga perusahaan juga membukukan kerugian akibat perubahan kurs tersebut. Sekian, terima kasih.